Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Penanggulangan Curah Hujan Tinggi pada saat masa panen. Makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, gaskeun. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat besar peranan dalam mendukung ketersediaan air, terutama pada tanah lahan hujan dan lahan cenering. Mardarulis dan Ritonga 2016. Curah hujan yang melebihi batas akan mengakibatkan peningkatan volume air pada permukaan tanah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Curah hujan yang berlebihan akan mempengaruhi produktivitas tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat ditentukan oleh unsur-unsur iklim seperti suhu udara. Suhu udara mempengaruhi aktivitas kehidupan tanaman, antara lain pada proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, pertumbuhan, pergerakan, pembuahan, dan keguguran buah. Besar kecilnya pengaruh ini terkait dengan faktor yang lain seperti kelembapan, kesulitan air, dan jenis tanaman. Haryadi 2007. Pada sektor pertanian, iklim merupakan satu faktor pembatas dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman dan menjadi sumber daya yang sangat berharga dan memainkan peranan penting dalam pembangunan pertanian. Perubahan pola musim yang tidak teratur menjadikan para petani sulit mengatur perencanaan pada masa panen. Pemerintah berupaya untuk menangani berbagai permasalahan bertani, terutama pada saat petani mengalami gagal panen dikala curah hujan sedang tinggi, di antaranya dengan berbagai inovasi di bidang pertanian seperti hidroponik, aquaponik, selain itu perbaikan struktur lahan pertanian juga diperlukan. Kegagalan panen dapat berdampak langsung pada bidang sosial masyarakat, terutama dalam pergerakan roda ekonomi. Ketika gagal panen, para petani mengalami kerugian, akibatnya hasil panen yang sedikit dijual dengan harga tinggi di pasaran. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan roda ekonomi. Ditinjau dari bidang pertanian, curah hujan dengan tipe monsun memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Beberapa jenis tanaman seperti mangga dan kopi memerlukan periode kering beberapa bulan khususnya untuk mendapatkan intensitas radiasi surya yang tinggi untuk proses pemasakan buah. Demikian juga pada tanaman tembakau, tebu, dan kapas. Salah satu komponen lingkungan yang merupakan faktor penentu keberhasilan suatu usaha budidaya tanaman adalah iklim atau cuaca. Interaksi antara iklim atau cuaca sebagai faktor lingkungan dengan faktor genetik tanaman akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman. Faktor genetik berkaitan dengan karakteristik yang biasanya bersifat khas pada tanaman seperti kondisi batang, bentuk bunga, dan bentuk daun, dan sebagainya. Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pasar yang tidak bisa terpenuhi oleh petani lokal yaitu dengan cara mendatangkan atau mengimpor bahan makanan dari luar negeri. Hal ini cukup membantu, tapi di samping itu dengan adanya pasokan bahan makanan dari impor, peran petani lokal sebagai pemasok bahan makanan akan merasa tergantikan. Hal ini menyebabkan beralihnya daya beli masyarakat ke produk impor. Akibatnya kesejahteraan para petani lokal terganggu karena produk mereka tergantikan di pasaran. Sehingga terjadi kesenjangan sosial di kalangan para petani yang justru dapat melemahkan perekonomian negara. Pemerintah perlu memutar pikiran dalam menangani persoalan ini. Perbaikan sistem pengolahan pertanian serta inovasi dalam bidang pertanian diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian supaya bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Beberapa upaya yang bisa dilakukan diantaranya: yang pertama, edukasi. Pengarahan kepada para petani tentang perbaikan sistem pengolahan pertanian supaya bisa memaksimalkan produktivitas hasil panen.
Edukasi tersebut bisa berupa pemberian buku pengarahan pertanian serta penyuluhan kepada para petani melalui aparat dinas pertanian. Dengan metode ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan petani dalam mengolah pertanian serta mengasah pola pikir petani. Yang kedua, asuransi pertanian. Dengan asuransi pertanian, petani yang gagal panen bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim sebagai petani yang mengikuti asuransi pertanian dengan mendapatkan hingga 6 juta per hektar. Yang ketiga, perbaikan saluran irigasi. Saat terjadi curah hujan yang tinggi, volume debit air pada tanah akan meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya genangan dan tanaman akan terendam air. Maka dari itu, perbaikan saluran irigasi sangat diperlukan supaya saat terjadi curah hujan yang tinggi, tidak terjadi genangan pada tanaman. Yang keempat, rain shelter. Rain shelter merupakan atap sungkup dari plastik UV yang menggunakan kerangka bambu atau besi sebagai penyangganya. Rain shelter biasa digunakan petani cabai dalam mengantisipasi guyuran hujan yang tinggi mengakibatkan kualitas dan produktivitas panen menurun. Dengan adanya metode rain shelter, guyuran air hujan tidak langsung mengenai pada tanaman karena terhalang oleh plastik UV. Yang kelima, inovasi pertanian hidroponik dan aquaponik. Hidroponik merupakan metode pertanian dengan menggunakan media seperti sekam bakar, spons, serbuk kelapa sebagai media tanamnya. Keuntungan dari metode ini, kualitas lebih baik dan panen lebih cepat. Aquaponik merupakan metode yang menggabungkan pertanian dan budidaya ikan. Di dalam air nutrisi terdapat ikan sebagai penyedia unsur hara. Di sini terjadi simbiosis yang menguntungkan. Kesimpulannya, iklim cuaca yang ekstrim serta curah hujan yang tinggi memang tidak bisa diprediksi dan akan berdampak seperti apa terhadap bidang pertanian, terutama pada masa panen. Tetapi dengan cara penanggulangan dan antisipasi yang tepat diharapkan bisa mengurangi potensi yang dapat merugikan pada pertanian. Peran pemerintah serta kerjasama dari para petani dibutuhkan untuk menangani permasalahan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.